eksekutor cantik dan juga seksi, tetapi sayangnya ya cewek cantik dan juga seksi ini itu sudah terkenal dengan kesadisannya. Sebelum membunuh korbannya, dia akan meminta berhubungan badan dulu kepada korban tersebut. Halo YouTube, balik lagi sama gue Michi yang selalu senang liatin kalian yang selalu setia nontonin setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Dan buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa diaktifin tombol loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Kita masuk lagi di segmen Basar, bahas seputar sejarah. Tetapi sejarah yang mau gue bahas bukan sejarah dari tanah air kita ya guys, atau dari Indonesia, tetapi gue akan ngebahas sejarah dari negara Kolombia. Ini sebenarnya cerita yang sangat seru sih guys, apalagi kalau kalian suka banget sama film-film mafia gitu. Dan ini bakal asik banget kalau kita bahasnya itu sama-sama gitu. Yang dimana memang banyak banget ya mafia-mafia narkoboy yang mempunyai eksekutor-eksekutor yang sangat menakutkan dan juga sadis pastinya. Dan bahkan sampai ada juga nih eksekutor yang usianya masih anak-anak dan ada wanita juga yang ditakuti oleh banyak pesaingnya atau musuhnya ya, karena kan memang di Kolombia ini banyak banget tuh karakter-karakter dan sudah menyebar kemana-mana gitu. Jadi tuh ada seorang YouTuber juga yang sempat ngebahas tentang para mafia dan juga karakter ya, yang memang dia adalah warga negara Kolombia dan kemudian dia tuh ditemukan mati yang diduga dibunuh oleh seseorang kelompok lah ya, oleh kelompok mafia dari negara itu. Dan langsung aja nih guys, kita akan masuk ke Basar untuk ngebahas para eksekutor atau algojo tersadis di Kolombia. Yang pertama gue mau bahas adalah eksekutor cantik dan juga seksi, tetapi sayangnya ya cewek cantik dan juga seksi ini itu sudah terkenal dengan kesadisannya. Jadi dia tuh bekerja dengan kartel yang ada di Meksiko dan pengakuannya ini dia ungkapkan pada saat dia berada di penjara. Nah, setiap kali dia ingin melakukan aksinya yaitu mematikan orang ya atau membunuh orang atau menghilangkan jejak ya, itu dengan sangat sadis, yaitu dengan cara meminum darah korbannya yang masih hangat. Dan dia juga akan berhubungan badan dulu nih guys dengan korbannya itu sebelum si korban itu dibunuh oleh wanita tersebut. Jadi nama aslinya adalah Juana, tetapi dia lebih sering dikenal sebagai La Pequi. Nah, dia bekerja di kartel Zeta dan saat ini dia berada di penjara California. Sebelum menjadi algojo, dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan dia juga memiliki satu orang anak, dan anaknya ini bukan dari pasangannya atau bukan dari suaminya guys, tetapi anak dari hasil pemerkosaan yang dialaminya pada saat dia berusia 15 tahun. Dan pada saat itu dia membesarkan anaknya dengan seorang diri. Dari kecil kehidupan algojo seksi ini tuh bener-bener sangat keras ya. Nah, dia nih juga bukan anak yang penurut gitu, dia nggak nurut sama orang tuanya. Dan dia nih lebih senang hidup di jalanan sampai akhirnya dia menjadi pencandu narkoboy. Dan dia juga menjadi pemabuk ya guys. Untuk menghidupi anaknya dan juga dirinya, dia bekerja sebagai PSK. Nah, semenjak saat itulah dia mengenal dunia kartel.
Awalnya pada saat dia bekerja sebagai PSK, dia nih mendapat klien dari anggota kartel guys, dan dia langsung ditawarin untuk bekerja atau bergabung lah ya dengan kartel tersebut yang ada di Meksiko, yaitu kartel Zeta. Nah pada awalnya dia tuh hanya ditugaskan untuk mengawasi para polisi dan juga tentara aja pada saat mereka sedang melakukan transaksi nasional dengan para kliennya. Dan ini tuh bukan kerjaan yang mudah ya bagi Juana atau Lapekwi yang baru aja bergabung dengan kelompok itu, karena dia tuh harus selalu waspada dan melaporkan pada anggotanya nih biar mereka tuh bisa selalu waspada dan aman saat melakukan transaksi. Kadang-kadang ya guys, ini tuh Algojo seksi ini juga sering gagal karena kecerobohan dari dirinya sendiri. Dan pada saat dia melakukan kesalahan atau gagal ya, dia akan diikat di sebuah tiang dan badannya tuh akan dipukuli habis-habisan. Nah selama dia bergabung di kartel, dia itu udah sering banget nih guys ngeliat pemandangan yang yang sangat mengerikan gitu. Banyak banget tuh dia lihat darah di mana-mana, dan lama kelamaan dia jadi terbiasa dengan pemandangannya itu. Dan ditambah lagi dia juga sering banget nih ngelihat potongan-potongan tubuh manusia. Dan karena dia tuh sudah semakin terbiasa, dia akhirnya tuh memberanikan diri untuk menjadi seorang eksekutor atau menjadi algojo. Nah, algojo seksi ini sudah sangat dikenal sebagai eksekutor yang sangat sadis, bahkan amat sadis ya di antara algojo cewek yang lainnya gitu. Yang dimana dia melakukannya dengan cara mencabut kepala lawannya, lalu darahnya dilumuri ke tubuhnya, dan darah yang masih hangat dia akan minum. Dan bahkan guys, sebelum dia membunuh saat dia sebelum membunuh korbannya, dia akan meminta berhubungan badan dulu kepada korban tersebut. Emang ya jiwa-jiwa PSK-nya tuh nggak hilang sih nih cewek ya. Algojo yang kedua namanya El Pozzarello. Ini akan panjang ya guys, karena El Pozzarello ini nih juga sama terkenal ya, sampai tuh sudah ada beritanya di mana-mana di Kolombia terutama ya. Jadi nama aslinya adalah Santiago Meza Lopez. Nah, dia lahir pada tahun 1946 di Guamichil, Sinaloa, Meksiko. Orang tuanya bernama Rita Lopez Montoya dan Salvatore Meza. Pada saat dia masih kecil, dia adalah anak yang keras dan kehidupannya juga sangat pahit guys, karena dia adalah dari keluarga yang sangat tidak mampu ya. Dia bekerja di pabrik batu bata dan sempat juga menjadi kuli bangunan. Pada tahun 90-an, di mana dia sudah beranjak dewasa, dia memberanikan diri untuk merantau ke daerah Tijuana untuk mengadu nasib. Pada saat El Pozzarello ini tiba di sana atau di tempat dia merantau, dia tuh suasananya sangat amat mencekam ya. Dan banyak banget peperangan antar kelompok atau antar kartel-kartel narkoboy di sana. Banyak orang-orang dari warga sana yang hilang, diculik, dan hilang tanpa jejak. Nah, banyak juga yang dieksekusi di kabupaten yang disebut Le Galera, atau bisa dibilang ini adalah kandang ayam. Dan itu terletak di Tijuana, yang tidak jauh dari perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat. Menurut sebuah pengakuan, dia itu gabung di kartel karena dia itu sakit hati, di mana dia itu punya saudara perempuan. Dan di sini tuh gua nggak tahu ya saudara perempuannya nih, nggak tahu adiknya atau nggak tahu kakaknya, karena cuma bilang saudara perempuannya aja gitu. Yang ternyata saudaranya itu diperkosa oleh anggota dari organisasi kriminal yang ada di kota tersebut. Yang pada akhirnya dia memilih bergabung
dengan kartel Tijuana atau lebih dikenal dengan kartel Arellano Felix. Jadi itu adalah sebuah organisasi kriminal yang melalui Teodoro Grassi atau LTO yang dipimpin oleh Roman Arellano Felix dan juga Benjamin Arellano Felix dengan tujuan membunuh para pemerkosa. Jadi memang dia tuh ada tujuannya ya buat gabung di kartel itu, mau cari si pemerkosa saudaranya itu guys, saudara perempuannya. Ini adalah kartel yang cukup besar di Meksiko dan mereka menguasai daerah Baja California. Mereka bekerja untuk penyelundupan, kekerasan, terus juga eksekutor bayaran atau pembunuh bayaran gitu ya guys. Yang dimana Tijuana dan sekitarnya adalah daerah kekuasaannya. Lawan mereka adalah kartel de Sinaloa dan memang dari semenjak kartel ini muncul di tahun 90-an hingga tahun 2000, kekuasaan kartel Tijuana ini sempat meredup guys. Karena kartel dari keluarga Felix ini banyak banget deh yang diculik dan dieksekusi. Mereka memperebutkan daerah perbatasan Tijuana dan Diego, di mana itu adalah perbatasan yang dibilang tuh itu adalah perbatasan yang sangat aman gitu ya di seluruh dunia untuk menyelundupkan narkoboy. Felix ini memimpin setelah adiknya yaitu Francisco ditangkap oleh otoritas sekitar pada saat sedang memancing di sebuah daerah perbatasan laut negara bagian Baja California, Meksiko. Terus kalau menurut berita yang ada juga nih ya guys, kalau si Felix ini kedudukannya itu udah dipindah tanganin lagi ke keponakannya. Pada tahun 1996 El Pozo ini bergabung dengan Tijuana nih guys, dimana dia diminta bantuan oleh seseorang ya, yaitu petinggi dari kartel itu untuk membuat eksperimen untuk menghilangkan jejak dari jenazah-jenazah yang mereka sudah eksekusi. Nah, El Pozo ini langsung menyetujui ya, yang dimana itu dia sebenarnya juga memiliki keahlian guys di bidang itu ya, dan langsung dipraktekkan di depan para petinggi kartel. Nah, mereka tuh diminta untuk menyediakan sebuah drum besar berliter-liter air dan juga zat asam, yang dimana kita tahu ya kalau zat asam itu sangat berbahaya apalagi kalau terkena sama kulit. Nah, setelah barang-barang itu sudah disiapkan, kemudian El Pozo ini mencoba untuk memasukkan sepotong daging hewan yang mirip dengan daging manusia ke dalam air yang sudah dicampur dengan zat kimia itu ke dalam drum yang besar tadi ya guys. Kemudian ditunggu selama 2 jam dan ternyata daging yang dimasukkan tadi itu hilang atau larut dengan air yang sudah dicampur dengan zat tersebut. Dan para petinggi itu langsung senang ya dengan hasil eksperimen dari El Pozo karena sesuai dengan yang mereka inginkan, yaitu bisa menghilangkan jejak mayat yang mereka bunuh gitu loh, jejak mayat musuh mereka gitu. Nah, semenjak itu El Pozo diangkat sebagai eksekutor tertinggi untuk meninggalkan jejak. Dari info yang gue dapat nih, El Pozo dapat bayaran hingga 600 US untuk satu tubuh yang dilarutkan. Gila sih, 600 US tuh banyak banget sih guys, apalagi kalau ditukerin telur gulung ya guys ya, itu kayak banyak banget. 600 US satu badan ya. El Pozo cepet kaya nih kayaknya. Dan ada beberapa juga yang tidak bisa dilarutkan seperti gigi, tulang dan juga kuku ya, yang dimana dia harus menghilangkannya lagi dengan cara dibakar lalu dibuang di sekitar perkebunannya. Sebenarnya El Pozo ini ingin banget ya keluar dari pekerjaan itu, tetapi karena dia melihat anak-anaknya menjadi nggak tega gitu, karena dia nggak mau anak-anaknya nih susah kayak dia dulu waktu masih kecil gitu. Jadi ya udahlah, dia terpaksa melakukannya lagi guys, karena kehidupan El Pozo di Meksiko ini sangat di bawah garis kemiskinan ya. Dia nggak mau hidup jadi orang miskin pada saat itu, jadi ya udahlah terpaksa dia harus meneruskan pekerjaannya.
Akhirnya dia membuat saluran drainasinya sendiri nih guys. Dia bikin yang paling canggih, bahkan mengaduknya aja tuh udah pakai motorik ya. Dan itu dilakukan di beda-beda tempat, dan salah satunya di La Galera atau di kandang ayam. Nah, El Pozo ini semakin menjadi kaya karena pekerjaannya ini. Iyalah ya guys ya, satu badan aja $600, bener-bener gimana dia nggak mungkin nggak kaya sih, bener dah. Ya karena dia semakin kaya, makanya si El Pozo ini tuh udah kebanyakan duit. Dia tuh jadi sering bikin party, sampai pada akhirnya El Pozo ini ketahuan oleh pihak yang berwajib tentang pekerjaannya yang menghilangkan jejak dengan cara merebus mayat-mayat. Nah, El Pozo ini juga sudah diincar oleh FBI. Bahkan El Pozo ini juga masuk ke dalam daftar incaran nomor 20 di FBI pada saat itu. Pada tanggal 22 Januari 2009, El Pozo ini berhasil ditangkap oleh tentara Meksiko di dekat rumahnya, yaitu di Tijuana, dan El Pozo sedang mengadakan party di rumahnya pada saat itu. Dan pada saat itu juga ada beberapa petinggi dari kartel-kartel ya. Salah satunya ada Teodoro Garcia Cimental dan 30 anggota lainnya yang berhasil kabur juga. Dan hanya El Pozo nih yang berhasil ditangkap, dan dia mengakui tentang semua pekerjaannya itu. Bahkan dia juga mengakui jika dia bekerja bukan hanya di satu kartel saja. Dia juga membantu kartel Sinaloa yang dimana itu mencakup daerah bagian Baja California. Jadi banyak juga ya tempatnya dia atau orang-orang yang ingin dimusnahkan pada saat itu ya guys. Terus ada juga di Durango, terus ada di Sonora, dan ada juga di Chihuahua. Kartel Sinaloa ini adalah kartel milik El Capo. Nah ini tuh sudah ada filmnya juga sih guys tentang si El Capo ini. Kalian tuh bisa nonton di Netflix ya, karena ini true story juga. Dan ini kartel yang sangat sadis juga ya sih. Kalau kalian mau gua bahas di next episode juga boleh banget tentang El Capo ya, karena seru juga sih. Pada tahun 2012 akhirnya pengadilan memutuskan hukumannya hanya 10 tahun penjara saja, yang artinya sekarang El Pozo sudah dibebaskan ya guys. Dan dia ditahan karena membantu untuk menghilangkan jejak kriminal dan juga terlibat dalam kejahatan yang terorganisir. Dia juga memberitahu di mana dia menyimpan bahan-bahan untuk menghilangkan mayat-mayat itu, dan ternyata guys ditemukan 16.500 bahan organik dan 170 sampai 200 tulang manusia di La Galera atau di kandang ayam itu ya, di kota Tijuana, dengan jumlah jenazah yang dimusnahkan mencapai 650 jenazah. Lu kalian sendiri lah kalau satu mayatnya 600. El Pozo udah dapat berapa duit tuh? $600 ya guys ya. Kejadian ini dikenal sebagai the chicken soup. Gila, orang ya, manusia itu udah ibaratkan seperti chicken, karena bener-bener daging manusia ya, itu dimasak bersama dengan zat sampai dia tuh hilang, sampai dia tuh bener-bener gabung dengan air, larut dengan air dan zat tersebut. Di dalam penjara El Pozo ini menggunakan waktunya untuk belajar guys, untuk belajar membaca dan juga menulis. Benar-benar sadis sih ini El Pozo ya. Yang ketiga ini adalah algojo atau eksekutor dari Pablo Escobar. Nah, Pablo Escobar ini juga mafia yang sudah terkenal sadis ya guys, dan difilmkan juga nih, sama di Netflix juga, kalian gampang banget carinya ya. Dan itu juga sama kisah nyata juga dari kehidupan Pablo Escobar. Dan gue mau cerita tentang salah satu eksekutor atau algojonya nih yang sudah dikabarkan bertobat. Julukannya adalah Popeye, tapi nama aslinya John Jairo Velasquez.
Dia dikenal dengan kerjaannya yang cukup berani, dia sadis dan juga sangat profesional. Korbannya mencapai 300-an dan salah satunya adalah calon presiden Kolombia. Dan dia sangat mengakui semua pekerjaannya dan dia juga menambahkan bahwa dia adalah otak dari semua kerusuhan yang terjadi di zaman Pablo Escobar, yaitu perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pengeboman. Itu adalah otaknya semua dari Popeye. Nah, pada saat itu banyak sekali bom-bom mobil yang meledak di sekitaran kota Kolombia, termasuk di Bogota. Popeye ini juga bertanggung jawab atas hilangnya orang-orang penting, yang salah satunya adalah jasa agung yang bernama Carlos Mauro Hayos Jimenez pada bulan Januari 1988. Popeye juga menculik calon ibu kota Bogota, yaitu Andrea Pastrana. Tetapi aksinya itu gagal, guys. Dia melarikan diri dan bahkan akhirnya dia bisa menjadi presiden pada tahun 1988 hingga tahun 2002. Kemudian ada Luis Carlos Galán yang juga sempat mengajukan diri sebagai presiden. Dia juga sempat diculik oleh Popeye karena seperti yang ada di filmnya ya, di film dari Pablo Escobar ini yang menceritakan kisah nyatanya itu, bahwa keinginan si Pablo Escobar ini juga ingin menjadi presiden di Kolombia. Makanya si Algojo atau dari eksekutornya Pablo Escobar ini kebanyakan yang diculik adalah orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai presiden atau sebagai pesaingnya Pablo. Itu semuanya langsung diculik dan ada yang dieksekusi gitu. Pada tahun 1992 akhirnya Popeye ini menyerahkan diri dan dipenjara di provinsi Boyacá, Timur Laut, Bogota. Dia dipenjara karena menjadi otak dari penculikan Luis Carlos Galán dan itu merupakan kasus pembunuhan yang terbukti secara hukum. Lalu kemudian Andrea Pastara yang dulunya sempat diculik namun dia bisa melarikan diri, itu bertemu lagi dengan Popeye di dalam penjara pada tahun 2012. Dia juga meminta maaf kepada Andrea dan juga keluarganya ya, dan dia berkata, "Aku minta maaf dari hatiku yang terdalam terkait dari hal yang dilakukan oleh Carter Meselian yang membahayakan hidupmu yang sangat berharga." Dia juga bercerita bagaimana cara dia mengakhiri hidup para korbannya, yang dimana dia melakukannya dengan cara memotong-motong tubuh korbannya. Dia juga menyesali segala perbuatannya yang telah dia perbuat dan dia ingin bertobat. Hingga akhirnya si Popeye ini dibebaskan lebih cepat dari masa hukumannya karena dia berbuat baik di dalam penjara, guys. Nah, karena si Popeye ini sudah banyak banget ya bunuh orang di masa lalunya, pas dia bebas tuh dia menjadi ngerasa kayak ketakutan gitu, guys. Jadi dia tuh jiwanya belum merasa bebas gitu, badannya tuh sudah bebas tapi jiwanya belum. Takut ada keluarga korban yang ingin balas dendam padanya atau justru malah dia dieksekusi oleh kartel karena dia sudah buat pengakuan dan juga sudah bertaubat. Makanya dia tuh banyak takutnya, guys, malah jadi ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Apalagi si Popeye ini kan sangat kooperatif ya saat dia berada di penjara. Dia tuh membongkar siapa saja nih anggota-anggota yang ada di dalam kartel itu. Dan sampai akhirnya si Popeye ini membuat YouTube-nya sendiri, guys, dengan nama Popeye Arrepentido, yang artinya Popeye dengan penuh rasa penyesalan. Di dalam videonya itu dia bercerita bagaimana dia melakukan dosa dan kemudian dia bertobat di jalan Tuhan dan mengajak semua orang untuk tidak berbuat seperti yang dia lakukan.
Hingga akhirnya di tahun 2020 Popeye dikabarkan meninggal karena terkena penyakit kanker. Nah, yang keempat ini sama seperti Popeye ya, yang akhirnya memilih untuk bertobat di jalan Tuhan juga, yang sama-sama juga bekerja sebagai algojo atau eksekutor dari Pablo Escobar. Dan dia juga mengaku bahwa Popeye itu adalah algojo tersadis yang pernah dia kenal di Kolombia. Dia bernama Luis Carlos Aguilar Galileo. Dia menjadi eksekutor karena mempunyai dendam yang cukup dalam ya dari masa lalunya, yang dimana dia tuh melihat ayahnya yang dieksekusi pada saat dia masih kecil, dan adiknya juga yang masih kecil itu diculik guys. Makanya dia memilih untuk menjadi algojo yang sangat sadis ya. Dan setelah tobat, dia ini masih terbayang-bayang dengan semua perbuatan yang pernah dia lakukan. Jadi double tuh guys, dia udah keingatan tentang masa kecilnya yang dia ngelihat ayahnya dieksekusi, terus adiknya diculik, ditambah lagi dia harus kebayang-bayang tentang perbuatannya itu yang menghilangkan nyawa musuhnya. Luis ini menjadi algojo di masa-masa hancurnya Kolombia, yaitu pada saat perang narkos di tahun 1980 hingga 1990-an. Yang kelima ini adalah algojo yang katanya dulunya tuh ya video-videonya ini pernah tersebar ya guys kemana-mana. Gue bilang algojo karena mereka lebih dari satu guys. Nggak tahu deh kalian tuh udah pernah dapet atau enggak nih videonya, karena gue pribadi gue tuh nggak pernah dapet video yang sadis ya guys, malah dapetnya tuh video-video yang lain gitu. Hola, hola, guachitos pedorros, hijos de su puta madre, verga. Que no la hacen de verga, putos. No, que muy huevudos, verga. Mereka adalah pasukan yang siap dengan menggunakan pakaian tentaranya guys. Padahal mereka itu bukanlah tentara. Mereka ini adalah anggota kartel alias pengedar narkoba. Dan mereka ini lebih dikenal dengan nama CGNG. Dan uniknya lagi, algojo dari kartel ini bukan cuma satu orang ya, tetapi banyak guys. Dan bahkan ada yang bilang juga kalau isi dari kartel itu semuanya adalah algojo. Salah satu video mereka yang tersebar di dunia maya yaitu pada saat mereka melakukan eksekusi dengan cara membelah dan memakan jantung musuhnya. Sadis banget sih, itu beneran sadis loh. Menurut info, musuh mereka yang di dalam video itu adalah saingan dari kelompok mereka. Video itu juga dilaporkan pada tahun 2022 tuh. Jadi itu adalah video baru sih ya. Gue nggak tahu sih kalian tuh udah pernah dapet apa belum. Gue enggak sih, kalau gue sih pribadi enggak, makanya gue tuh belum pernah lihat ya. Video itu juga dilaporkan pada tahun 2022 yang berada di negara Zacatecas, Meksiko, yang sudah dikenal sebagai perbatasan antara kartel Sinaloa dan juga kartel Jalisco. Di dalam video itu terdapat satu orang algojo dari CGNG yang membungkuk di depan kepalanya dan membelah dada korban dan mengambil jantungnya, dan kemudian dia menanyakan kepada korbannya itu, "Lo mau makan jantung lu nggak?" Jadi itu masih hidup ya guys, dan itu langsung dibelah begitu saja. Itu sih bener-bener sakit ya, kalau sampai dapat videonya kayaknya lu kayak nggak mau makan langsung kayaknya ya. Susah lu buat ngunyah lu ya, nggak jadi makan. Itu tiba-tiba video datang pas lu lagi jam makan siang, ngelihat video itu lu langsung kagak nafsu kayaknya ya. Sadis ya dah.
Nah, dikabarkan juga dari video itu korbannya nih bukan cuma satu guys, tetapi banyak ya. Jadi di sebelah korban itu ada korban-korban lain yang lagi dijejerin gitu, yang udah siap nih gilirannya gitu. Jadi habis dia ganti lagi dia gitu. Dan menurut seorang analisa kamera dari ahli kartel Meksiko yang bernama Robert Bonker itu adalah video asli dari kartel CGNG, di mana kartel ini juga dikenal sebagai kartel yang senang sekali melakukan eksistensi dan menunjukkan bagaimana dominasi mereka di daerah kekuasaan dengan cara menyebarkan video-video kejam mereka agar para pesaingnya itu menjadi takut dan tahu cara kartel mereka juga daerah kekuasaannya. Bahkan kartel ini juga menggunakan drone untuk menjatuhkan bom di daerah lawan mereka. Cukup sadis ya, sangat sadis malah sih. Ini bukan cukup sadis, sangat sadis sih guys. Dan ini yang terakhir atau yang keenam ya. Ini adalah algojo dari warga negara Amerika Serikat yang usianya masih 14 tahun. Ini bocil sih ya guys, yang mempunyai nama asli Edgar Jimenez. Dia bekerja sebagai algojo atau eksekutor untuk kartel Morelos yang berasal dari Meksiko. Jadi dia tuh ditangkap saat ingin melarikan diri ke Amerika Serikat dengan pesawat bersama dengan saudara perempuannya dan juga seorang wanita yang diduga itu adalah kekasih dari bos kartel tempat dia bekerja. Jadi mereka tuh ingin pergi menuju ke Surnavech dan ingin pergi ke Tijuana juga atau perbatasan Amerika Serikat, terus ingin pergi lagi ke Meksiko dan mereka juga ingin pergi ke Siagon. Ya elah, banyak banget sih nih bocil tujuannya. Sebenarnya mau kemana sih dia? Ya pokoknya gitulah ya guys, ini nih dia tujuannya banyak banget, yang dimana di Saigon ini adalah tempat ibu mereka tinggal. Nah, saudara perempuannya tadi usianya itu masih 16 tahun, yang diduga dia juga pengikut dari geng kriminal. Jadi setelah ditangkap, bocah saudara perempuannya dan juga pacar bos kartelnya itu ya dibawa ke kantor jaksa agung di daerah Meksiko, yang dimana dia mengakui semua perbuatannya, yang pada saat itu dia bergabung dengan kartel untuk menghilangkan nyawa banyak orang. Dan pada saat itu dia juga membuat pernyataan, saya berpartisipasi dalam 4 eksekusi, tetapi saya melakukan ini dengan obat bius dan di bawah ancaman yang dimana jika saya tidak melakukannya, maka saya akan dibunuh oleh mereka. Bocah ini berhasil melakukan eksekusi sebanyak 7 korban, yang dimana semuanya dilakukan dengan cara yang tidak sadar. Bahkan dikabarkan juga bocil dan saudara perempuannya itu juga bekerja dengan kartel lain, yaitu kartel Pasifik Selatan, yang dimana kartel ini dipimpin oleh Hector Beltran. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah bekerja dari semenjak usianya 11 tahun, yang dimana dia selalu mendapatkan bayaran sekitar 3.000 US setiap kali melakukan tindakan. Serius 3.000? Banyak amat. Tadi dulu gue lihat dulu. Apa nolnya kebanyakan? Bener 3.000, anak kecil mahal banget 3.000. Pantes saja dia mau ya kan, jadi pembunuh bayaran. Masih kecil bayarannya, satu tubuh tuh 3.000 US dollar ya. Oke.
Nah, pihak berwajib ini di sana juga yakin bahwa bukan hanya dialah yang menjadi algojo kecil ya, karena faktanya sudah banyak anak-anak kecil juga nih yang menjadi anggota dari kartel-kartel yang ada di sana. Karena tingkat kejahatan di sana tuh cukup tinggi ya, makanya banyak banget anak-anak kecil juga yang bercita-cita ingin menjadi bos kartel. Ya, jadi bos kartel guys dari usia kecil. Luar biasa sih dia pengen jadi bos kartel dari usianya yang masih kecil, karena itu lingkungan ya guys. Kalau dimana kita tinggal lihatnya seperti itu yang dicontoh pasti seperti itu. Semoga anak kita ya, anak-anak kita atau orang-orang terdekat kita tidak tinggal di lingkungan yang punya cita-cita yang aneh gitu ya. Dan dari situlah mereka juga sudah berani untuk kerja dengan kartel sebagai algojo. Nah, ngeri banget ya kan guys. Itulah dia tadi guys beberapa eksekutor atau algojo yang berasal dari Kolombia. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan di share, dibagikan videonya. Dan kalau kalian suka gue bahas tentang Kolombia, gue akan bahas lagi di next episode, karena memang seru banget sih guys bahas tentang negara Kolombia ini. Apalagi kalau kalian tuh suka mafia ya, kita tuh bakal lebih asik lagi buat bahasnya. Nah guys, kalau ada yang kurang kalian boleh tambahin dan isi di kolom komen. Sampai di sini dulu basarnya, sampai jumpa di basar selanjutnya. See you next, bye bye.